Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, kelas 11 8E. Ada Umi Asmadun Nasuti dan saya sendiri, Septina Fitra Wulandari. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang audit sistem informasi sistem P3SM menggunakan COVID 5. Langsung saja, pada pendahuluan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk teknologi informasi saat ini sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi semua organisasi maupun perusahaan karena dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Diperlukan suatu pengelolaan yang baik dan benar agar TI mampu menunjang kesuksesan perusahaan dalam pencapaian tujuan. Tata kelola TI akan memungkinkan perusahaan atau organisasi mendapatkan keuntungan agar dapat dimanfaatkan dengan baik. P3SM adalah pusat pembinaan, pelatihan, dan sertifikasi mandiri, dibentuk atas inisiasi dari beberapa asosiasi dan beberapa lembaga atau perusahaan. Sertifikasi yang berkeinginan membantu pemerintah dalam penyampaian regulasi terkait sertifikasi ke seluruh negeri. P3SM menyatukan berbagai layanan jasa terkait pelatihan, pembinaan, sertifikasi dalam satu kesatuan yang lebih mudah, cepat, efektif, dan efisien dalam memenuhi kebutuhan pada dunia usaha. Pusat Pembinaan Pelatihan Sertifikasi Kompetensi Mandiri memiliki sistem tersendiri dalam menjalankan proses sertifikasi kompetensi kerja, yaitu proses asesmen. Dalam proses asesmen tersebut, ada beberapa masalah yang sering dihadapi oleh ASESI saat akan melakukan asesmen. Salah satu masalah tersebut adalah penjadwalan asesmen yang sudah dijadwalkan oleh P3SM dan proses reschedule pada ASESI yang tidak bisa menghadiri proses asesmen. Nah, didasari dari latar belakang masalah tersebut, ada beberapa masalah yang terjadi, yaitu yang pertama, bagaimana mengetahui tata kelola pada sistem penjadwalan sertifikasi di Pusat Pembinaan Pelatihan dan Sertifikasi Mandiri di Kalimantan Barat, bagaimana merumuskan hasil audit sistem P3SM pada temuan audit dan melakukan penyusunan kesimpulan dan rekomendasi. Tinjauan pustaka. Audit sistem informasi merupakan sebagai proses pengumpulan dan penilaian bukti, evidence untuk memastikan apakah sistem informasi dapat melindungi aset. Teknologi informasi yang ada telah menjaga integritas data sehingga keduanya dapat berorientasi pada pencapaian tujuan bisnis dengan mengalokasikan sumber daya secara efisien. Sertifikasi merupakan suatu proses penilaian di mana kompetensi dan kemampuan profesi kalian dan keterampilan di bidang jasa konstruksi seperti disiplin keilmuan atau keterampilan tertentu. COVID merupakan kerangka kerja yang menyediakan solusi untuk tata kelola teknologi informasi melalui domain, proses tujuan kegiatan, model kematangan, dan struktur yang logis. Kerangka ini dapat membantu optimalisasi investasi yang berkaitan dengan teknologi informasi, menjamin penyampaian layanan, dan memberikan alat ukur atas standar yang efektif untuk kepentingan manajemen dalam mengambil keputusan dalam organisasi. COVID-5 membagi proses tata kelola dan manajemen TI. Suatu perusahaan atau organisasi menjadi dua area. Proses utama yaitu tata kelola yang membuat 5 proses tata kelola di mana akan ditentukan praktik-praktik dalam setiap proses evaluate, direct, dan monitor. IDM manajemen memuat 4 domain sejajar dengan area tanggung jawab dari plan, build, run, and monitor atau PBRM dan menyediakan ruang lingkup TI yang menyeluruh dari ujung ke ujung. Metode penelitian dilakukan menggunakan skala linier sebagai skala pengukuran yang memiliki nilai 1 sampai dengan 5. Ya, 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 ragu-ragu, 4 setuju, 5 sangat setuju. Tahapan penelitian dimulai dari pemilihan model evaluasi, pengumpulan data, kuesioner, pengolahan data, analisis tingkat kematangan saat ini, dan analisis tingkat kematangan yang diharapkan. Kemudian analisis kesenjangan, rekomendasi perbaikan, kesimpulan, dan akhir. Tujuan audit pada sistem informasi Pusat Pembinaan Pelatihan dan Sertifikasi Mandiri Provinsi Kalimantan Barat menentukan bagian apa saja yang terlibat dalam penggunaan sistem informasi untuk melakukan pengauditan. Domain DSS terdiri dari 6 domain. Yang pertama, DSS 1 mengelola operasi, DSS 2 Manage Service Request and Incident, DSS 3 Manage Problem, DSS 4 Manage Continuity,
DSS 5 Manage Security Service, DSS 6 Manage Business Process Control. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Umi Nasution, kami persilakan. Pengguna yang terlibat dalam sistem informasi ini adalah 1. Koordinator kegiatan asesmen. Koordinator menggunakan sistem yang bertugas mengatur dan menjalankan proses uji sertifikasi, memandu asesi dalam proses asesmen selama kegiatan berlangsung. Pemohon yang akan melakukan proses uji sertifikasi setelah dibuatkan jadwal oleh Pusat Pembinaan Pelatihan Sertifikasi Kompetensi Mandiri, dan pemohon wajib mengikuti semua tata tertib yang ada. Yang ketiga, tim penguji. Tim penguji adalah orang yang akan melakukan pengujian terhadap kemampuan yang dimiliki oleh si pemohon sesuai jabatan kerja yang diambil. Dan yang terakhir adalah admin. Admin yang menggunakan sistem informasi dari pusat pembinaan sesuai tugasnya masing-masing. Setelah mendapatkan nilai indeks kuesioner, langkah selanjutnya adalah menentukan nilai maturity index dengan rumus. Maturity index sama dengan jawaban kuesioner dibagi work product dikali indeks kuesioner. Dan langkah terakhir menentukan nilai kematangan domain dengan rumus sebagai berikut. Maturity level sama dengan semua maturity index domain dibagi domain proses. Pada tahap ini dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas dan menggunakan capability level yang dimana digunakan sebagai pengukuran tingkat kematangan dari tata kelola TI dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut. Indeks kuesioner sama dengan semua jawaban kuesioner. Tabel skala pembuatan indeks. Di sini skala pembulatan 3,50 sampai 4,00 di mana tingkat model kapabilitas berada pada level 4 yaitu predictable process. Skala pembulatan 2,50 sampai 3,50, tingkat model kapabilitasnya ada pada level 3 yaitu established process. Skala pembulatan 1,50 sampai 2,50 di mana tingkat model kapabilitas berada pada level 2 yaitu managed process. Dan yang terakhir skala pembulatan 0,50 sampai 1,50 di mana tingkat model kapabilitasnya berada pada level 1 yaitu performance process. Untuk mendapatkan hasil kuesioner, peneliti mencari responden yang tepat berhubungan langsung dengan kegiatan sertifikasi di mana di sini menggunakan 20 responden. Perhitungan DSS dan hasil perhitungan DSS 01 sampai DSS 06 di mana hasil perhitungan dari penelitian ini tingkat kematangan maturity level pada sistem P3SM adalah 4,39 yaitu berada pada tingkat predictable process. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem P3SM telah mencapai target yang diinginkan. Selanjutnya di sini ada hasil kesenjangannya di mana untuk menentukan nilai kesenjangan atau gap diambil berdasarkan perbandingan antara nilai rata-rata yang diperoleh dengan nilai yang diharapkan, di mana nilai yang diharapkan di sini ada 4 dan untuk hasilnya adalah 0,40. Dan untuk grafik kesenjangannya ada di sini. Hasil dan pembahasan rekomendasi dari hasil analisis sistem P3SM pada tingkat kematangan domain DSS 01, 02, 03, 04, 05 dan DSS 06 sudah mencapai target yang diharapkan yaitu level 4 atau predictable process. Meskipun demikian perlu adanya rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas sistem. Di sini ada rekomendasi perbaikan di mana DSS 01 rekomendasi perbaikannya pada saat kegiatan sertifikasi berjalan, koordinator diharapkan memberikan panduan kepada pemohon sesuai dengan prosedur yang ada. DSS 02 dalam menjalankan pelayanan dan permintaan layanan harap dibuat skema layanan SOP mengenai request dalam sistem informasi. DSS 03 disarankan ada support group khusus identifikasi dan analisis akar masalah. DSS 04 melakukan analisis continuity requirement untuk menghasilkan strategi bisnis dan strategi teknik yang baik selanjutnya untuk dibuat laporannya. DSS 05 rekomendasi perbaikannya ada memastikan proses bisnis telah terlindung dari ancaman virus, memastikan bahwa keamanan jaringan dan komunikasi memiliki kebutuhan proses bisnis. Dan DSS 06
adalah koordinator melakukan proses asesmen anggota sesuai dengan SOP yang berlaku. Dan ini untuk kesimpulannya berdasarkan hasil analisis pada sistem P3SM yang menggunakan domain DSS atau Deliver Service dan Support. Pada penelitian ini, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa semua tingkat kematangan domain telah mencapai target yang telah diharapkan, yaitu berada pada level 4 atau predictable process. Hal ini menunjukkan bahwa sistem telah berhasil diimplementasikan dan sudah mencapai hasil yang diharapkan. Untuk perhitungan rata-rata maturity level dari ke-6 subdomain yaitu 0,47. Demikian hasil presentasi kami, semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.